to my channel, nama aku Aisyah Sandria dan terima kasih sudah klik video ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah, kali ini aku bakalan bahas tentang creepypasta lagi teman-teman. Buat yang belum nonton part satunya, aku kasih linknya di sini ya. Oh ya, aku ganti backgroundnya ini, soalnya kan aku suka vintage gitu kan ya, sama hal-hal yang kayak kuno-kuno gimana gitu. Jadi aku ganti kayak gini. Kalian suka atau enggak? Kalau suka tulis kolom komentar, oke? Jadi kita langsung mulai aja videonya. Yuk kita mulai. Number 1, sendiri. Aku tidak bisa bergerak, bernafas, berbicara, ataupun mendengar, dan tempat ini selalu gelap. Kalau saja aku tahu aku sendirian di sini, aku lebih pilih dikremasi. Wah, jadi ini tokoh yang ada di cerita ini itu berarti udah mati teman-teman. Terus dia itu memilih untuk dikuburkan, atau mungkin keluarganya memilih untuk dikuburkan gitu kan ya mayatnya. Terus dia merasa lonely di situ, jomblo di situ. Terus dia nggak bisa ngapa-ngapain, jadi dia lebih pilih untuk dibakar teman-teman. Gitu, aduh kasihan banget sih, bukan creepy. Ini nggak serem tapi kasihan, soalnya dia jomblo, terus gak ada teman, nggak bisa ngapa-ngapain, seumur hidup di sana. Number 2, hilang. Aku kasihan pada anak itu yang sudah lama mencari kakaknya yang hilang. Aku pun membunuh anak itu supaya dia bisa bertemu kembali dengannya. Hal yang sama aku lakukan pada kakaknya dahulu. Wah, ini namanya kurang ajar teman-teman. Jadi tokohnya ini, tokoh yang lagi bercerita di sini, membunuh kakaknya dulu. Tapi dia tuh kasihan sama adeknya, soalnya si adeknya tuh nyariin terus sama kakaknya yang hilang. Nah, akhirnya si adeknya dibunuh juga. Ini kurang ajar, terus gak ada akhlak, otaknya didengkel. Dengkel apaan? Lutut, salah maksudnya itu. Gak punya otak, pokoknya pikirannya itu di mana sih? Gak kasihan, gak punya peri kemanusiaan gitu, maunya apa? Number 3, penulis. Aku adalah seorang penulis. Tugasku adalah menulis cerita pembunuhan dan prosesnya. Tapi yang paling kusukai dalam pekerjaan ini adalah suara ceritanya. OMG, hello. Ini penulisnya psikopat banget teman-teman. Maksudku gimana ya, penulis itu kan bisa dapat inspirasi dari berbagai macam tempat, kejadian yang lain-lain gitu. Terus misalnya yang ada penuh dengan cinta asmaranya bagaimana gitu. Ini ngapain harus bunuh orang? Kan bisa gitu kan ya, lihat film misalnya film thriller atau horor gitu. Bunuh orang buat apa gitu loh? Apa dia gabut atau memang kurang kerjaan atau memang lagi mau? Gitu. Number 4, kamar mandi. Semua berawal dari kamar mandiku. Ya, saat itu aku sedang mandi. Tapi kenapa ayah menatapku dengan muka kosong di atas loteng? Padahal dia sudah kesembunyikan di dalam koper. Bambang! Odading pesen 1 mas, yang rasanya kayak Iron Man. Ini apaan sih? Jadi ayahnya itu udah mati gitu kan, udah meninggal. Terus dia taruh di koper gitu. Terus arwahnya keluar ke loteng terus ngintip anaknya yang lagi mandi teman-teman. Bayangin misalnya kalian lagi mandi, terus kalian tuh ngintip ke atas loteng, ada orang ngeliatin kalian pakai tatapan kosong gitu. Apa rasanya? Kayak gak dakdikduk gitu teman-teman. Kayak merasa nge-fly seperti Iron Man. Number 5, pacarku. Aku melihat ponselku. Sebuah pesan masuk dari pacarku. Aneh, padahal ponselnya ada di laciku. Oh, aku baru ingat. Kedua tangannya kan masih kusimpan di samping ponselnya. Oh my god. Ini berarti terus yang ngetik pesannya itu ya. Kalian bisa tebak sendiri kan teman-teman? Iya, silahkan ditebak sendiri. Ya, oke. Number 6, kaca. Aku terbangun karena mendengar seseorang mengetuk kaca. Semula aku mengira suara itu berasal dari jendela. Sampai akhirnya aku tersadar kalau suara tersebut berasal dari cermin. What? Jadi tokoh ini tuh mikir kalau suara ketukan kaca itu berasal dari jendela teman-teman. Tapi nggak taunya suara ketukan itu berasal dari cermin. Merinding aku seriusan, oh my gosh. Hati-hati ya teman-teman, buat yang duduk di sebelah cermin, hati-hati. Nanti kalian dengar suara
tok gitu kayak gini. Nah ya kan, selamat menikmati. Number 7, uji nyali. Satu hari aku mengajak 2 temanku pergi untuk melakukan uji nyali. Aku yang berada di paling depan berkata kepada teman di belakangku, "Di sini tidak ada hantu." Terus temanku menjawab, "Di sini juga." Ada lagi yang menjawab, "Di sini juga enggak." Terus ada lagi, "Di sini juga." Aku merinding. Jadi gitu rasanya langsung deg gitu loh teman-teman. Ngerti nggak sih? Jadi ini loh, misalnya ini kan dia udah ngomong di sini tidak ada hantu. Itu kan udah 1 gitu kan ya, yang di paling depan kan ya. Terus ada yang jawab, "Di sini juga." Udah 2. Terus ada yang bilang lagi, "Di sini juga enggak." 3. Terus ada yang bilang lagi, "Di sini juga." Nah 4. Yang ini siapa? Number 8, cerita horor. Aku suka membaca cerita horor di majalah. Isinya mudah sekali ditebak, yang pada akhirnya ada beberapa tokoh di cerita yang digambarkan mati menggenaskan. Aku hanya tertawa dan berkata, andai saja kau tahu rasanya mati, kau tentu tak akan pernah mengarang seperti itu. Hello! Jadi teman-teman, tokoh yang ada di sini itu sudah mati, terus gentayangan, tapi dia itu suka baca buku horor. Jadi kayak cerita-cerita horor di majalah gitu loh, pernah kan ya? Nah terus dia itu kayak ngekritik gitu loh, soalnya penulisnya tuh nggak tahu rasa mati yang sebenarnya. Rasanya agak aneh sih, jadi merinding juga, tapi ngakak juga, soalnya hantu ngomentarin kreasi seorang penulis gitu. Number 9, pilihan. Setelah bekerja keras seharian, aku pulang dan melihat istriku sedang memeluk anak kami. Aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan, melihat istri dan anakku yang sudah mati, atau ada yang menyusup masuk ke apartemen untuk menaruh mereka di sini. Oh my god! What? Gitu loh. Wey! Jadi tokoh yang ada di sini kan baru pulang kerja gitu kan ya, baru pulang kerja. Terus dia tuh kaget. Dia tuh kaget soalnya dia tuh ngeliat istrinya sama anaknya itu lagi dipeluk gitu loh teman-teman. Cuman dia tuh bingung mau kaget gara-gara istri dan anaknya itu udah mati, atau ada seseorang yang menyusup ke apartemennya untuk menaruh mayat mereka berdua. Number 10, orang beruntung. Aku adalah anak dari orang terkaya di sekolah bahkan daerahku. Terkadang aku mengajak satu temanku yang beruntung untuk ikut jamuan makan di rumahku. Sayang, setelah acara selesai, mereka tak lagi pulang ke rumah, melainkan menetap di lemari esku. Ini orang psycho teman-teman. Nah ini kan orang kaya gitu kan ya teman-teman, Hokaiche gitu. Nah tapi lemari esnya itu udah kosong, bahan makannya udah habis. Gue tinggal beli gitu kan ya di supermarket, di hypermart itu ada, Giant ada, Transmart juga ada. Ada banyak supermarket gitu loh. Apa nggak tahu supermarket itu apa ya? Bikin supermarket kayak Tamzone gitu atau gimana? Ngapain gitu loh bunuh temen buat dimakan? Emang rasanya enak gitu? Daging sapi lebih enak, ayam lebih enak. Ngapain makan daging manusia coba? Oke guys, creepypastanya sampai situ dulu aja ya. Kalau kalian suka jangan lupa tulis di kolom komentar. Terus kalau misalnya kalian ada kritik saran gitu, tulis juga di kolom komentar. Terus misalnya kalian ada rekomendasi buat aku bahas apa di video selanjutnya juga boleh. Tapi pokoknya jangan yang politik-politik ya. Aku udah gak bisa, terus aku juga gak mau. Pokoknya EGP, emang gue peduli gitu. Oke. Nah oke, jangan lupa untuk klik tombol like, share ke teman-teman kalian di seluruh dunia dari Sabang. Dari Sabang sampai Merauke ya teman-teman. Oke, bagus. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya juga teman-teman. And thank you for watching and see you in the next video. Goodbye. Suka kan vintage-nya? Suka?